Teman semuanya, kesempatan kali ini saya akan menceritakan legenda Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul yang sudah dianggap oleh masyarakat Jawa sebagai ratu penguasa laut selatan ini mempunyai banyak versi. Salah satunya, mitos Nyi Roro Kidul yang berasal dari tanah Batak. Diyakini sebagai cucu pertama dari Raja Batak, dalam bahasa Batak sendiri, si Boru Biding Laut berarti atau penakluk laut. Oh ya teman-teman, sebelum melanjutkan menonton video ini, bantu channel ini dengan cara like, bagikan dan subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Zaman dahulu kala, ketika terjadi skandal cinta antara Saribu Raja dengan Boru Parema, kedua adiknya Limbong Mulana dan Sagala Raja bersekutu untuk membunuh Saribu Raja karena dianggap telah membuat aib keluarga. Kemudian Lau Raja segera memberitahukan serta menyuruh Saribu Raja agar pergi dari kampung halamannya. Biding Laut mendengar berita dari adiknya bahwa Saribu Raja pergi meninggalkan kampung halamannya, sedangkan Boru Parema bersembunyi ke hutan. Sebelum berangkat, Saribu Raja berpesan pada kakaknya si Boru Biding Laut dan adik-adik mereka semua. Kak, maafkan saya, seharusnya saya yang bertanggung jawab untuk menjaga dan membina adik-adik kita, tapi saya telah gagal. Saya akan pergi meninggalkan kampung halaman kita. Kakak tidak perlu mencari saya. Permintaan saya, kakak menjaga, memelihara, mengayomi adik-adik kita serta menjaga keutuhan nama besar keluarga kita. Adikku, kemana gerangan kamu akan pergi? Adikku juga, saya yang seharusnya menjaga kamu dari segala bahaya. Apalagi yang berniat membunuhmu adalah adik kita. Kamu tidak perlu takut. Tinggallah di sini. Kita selesaikan permasalahanmu secara kekeluargaan. Namun tekad dan pendirian Saribu Raja sudah bulat untuk pergi. Biding Laut berpikir harus mencari adiknya dan mempersatukan kembali adik-adiknya. Karena ia sangat sayang terhadap adiknya, ia bertekad harus menemukan adiknya Saribu Raja supaya terhindar dari pembunuhan adik-adiknya. Si Boru Biding Laut kemudian mengambil keputusan berangkat mencari adiknya Saribu Raja ke arah barat. Pencarian pun mulai dilakukan sesuai yang dikatakan adiknya, bahwa dia berangkat ke arah barat. Ia pun menelusuri jalan ke arah barat. Meski telah menyusuri lembah, menyeberangi sungai, mendaki gunung, namun ia tetap tidak menemukan adiknya. Dalam benaknya dia bertanya apakah adiknya sengaja membohongi dirinya dengan mengatakan dia pergi ke barat padahal dia ke timur. Tanpa sadar Biding Laut sampai di sebuah desa di tepi pantai tempat sandar nelayan penangkap ikan. Dan penuh harapan dia bertanya pada seorang nelayan apakah pernah melihat seorang asing lewat atau tinggal di desa itu. Laut selalu menjawab bahwa mereka tidak pernah ada yang melihat adiknya. Dengan perasaan kesal dan kecewa memikirkan sang adik, akhirnya Biding Laut beristirahat di tepi pantai untuk melepas rasa penat dan lelah. Dari pinggir pantai Biding Laut melihat sebuah pulau, timbul pikirannya jangan-jangan bersembunyi di sana. Permisi Pak, apa nama pulau yang di seberang itu? Itu adalah Pulau Mursala. Kemudian si Boru Biding Laut meminta Pak nelayan untuk mengantarnya ke pulau tersebut. Setelah sampai di pulau itu, si Boru Biding Laut mencari di setiap pelosok pulau namun tidak menemukan adiknya Saribu Raja. Ia memanggil-manggil nama adiknya di pulau itu namun tidak ada jawaban. Si Boru Biding Laut merenung kira-kira kemana lagi dia harus mencari adiknya. Ia bersandar pada sebuah pohon, sambil menikmati sejuknya angin yang berhembus membuat rasa kantuk. Tanpa sepengetahuan Biding Laut ternyata dari seberang, ada seorang pemuda yang membuntutinya,
Pemuda itu kagum melihat keberanian Biding Laut dan kelembutan serta wajahnya yang cantik. Timbullah hasrat si pemuda itu untuk mendapatkan si Boru Biding Laut yang tertidur pula serta membangunkannya. Pemuda itu menawarkan jasa untuk mengantarkan Biding Laut ke Seberang. Apakah pernah kamu bertemu atau melihat orang asing karena saya sedang mencari adik saya? Mengapa kamu mencari orang yang tidak tahu di mana dia berada kepada saya? Saya tidak pernah melihat ataupun mendengar Saribu Raja adikmu, dan kalaupun saya pernah melihat, sebab kamu anggun dan cantik jadi kamu lebih pantas menjadi istri saya. Mendengar jawaban pemuda itu, si Boru Biding Laut naik pitam dan mengusir pemuda itu. Pemuda itu dendam di hati. Keesokan harinya, pemuda itu memberitahukan kepada temannya bahwa ia ditantang dan dipermalukan oleh seorang gadis yang cantik dan sakti. Mendengar pengaduan pemuda itu, teman-temannya marah serta mengajak pemudanya dan berangkatlah mereka ke Pulau Bursala. Tanpa banyaknya, anak-anak muda tersebut langsung mengeroyok si Boru Biding Laut yang sedang santai menikmati segarnya udara pagi. Tangan dan kakinya diikat, ditelanjangi lalu diperkosa secara berganti. Yang sampai si Boru Biding Laut tidak sadarkan diri, lalu membuang tubuh Biding Laut ke laut dari tebing curam bebatuan di pulau itu. Karena terombang-ambing ombak lautan Hindia yang ganas itu, si Boru Biding Laut segera sadarkan diri. Perlahan dengan sisi tenaganya ia berusaha menggapai sebuah perahu yang tak bertuan dan berhasil naik ke perahu tersebut. Gelombang ombak Samudra Hindia mengombang-ambingkan perahu yang dinaiki si Boru Biding Laut kemana arus ombak menghantarkannya. Akhirnya dia terdampar di pantai suatu daerah yang dikenal dengan Pelabuhan Ratu. Kemudian si Boru Biding Laut melangkahkan kakinya ke arah timur. Singkat cerita, seorang nelayan yang kebetulan melihat si Boru Biding Laut compang-camping. Kemudian mereka menolong si Boru Biding Laut. Di rumah barunya itu, si Boru Biding Laut berada bersama keluarga barunya itu. Dia mendapat perlakuan yang sewajarnya. Dalam sekejap, keberadaannya di desa itu menjadi buah bibir masyarakat, terutama karena pesona kecantikannya. Dikisahkan, pada suatu ketika daerah itu kedatangan seorang raja dari wilayah Jawa Timur. Dalam perjalanannya, lewatlah seorang gadis cantik yang sangat perhatian sang raja. Karena tertariknya, sang raja mencari tahu sosok jelita itu yang ternyata si Boru Biding Laut. Terpesona, sang raja pun meminangnya. Si Boru Biding Laut tidak menolak pinangan tersebut, hingga keduanya pun menikah. Selanjutnya si Boru Biding Laut dibawanya serta ke sebuah kerajaan di Jawa Timur. Tak sadar perjalanan waktu sudah panjang dijalaninya. 20 tahun tak di daerah yang disebutnya sebagai Pangandaran. Ilmu pengetahuan dan kesaktian sudah banyak yang diterima dari Raja Sansakti. Awalnya keharmonisan di ruang lingkup kerajaan sangat terasa, namun muncul tuduhan bahwa Biding Laut berselingkuh dengan hukuman kerajaan pun tetap dijalankan, yaitu hukuman mati. Menimbulkan kegalauan sang raja. Dia tidak ingin istri yang sangat dicintainya itu dihukum mati, sementara hukum harus ditegakkan. Keadaan ini menimbulkan kegalauan sang raja. Dia tidak ingin istri yang sangat dicintainya itu dihukum mati, sementara hukum harus ditegakkan. Sang raja untuk mengirim kembali si Boru Biding Laut ke Pelabuhan Ratu melalui lautan menggunakan perahu. Si Boru Biding Laut dan beberapa pengawal raja berangkat menuju Pelabuhan Ratu. Mereka melewati Samudra Hindia atau yang dikenal dengan Laut Selatan. Namun malang nasib mereka. Dalam perjalanan itu, perahu mereka tenggelam diterjang badai. Di
laut dan beberapa pengawalnya tenggelam di laut selatan. Biding laut keluar dari dalam air dengan pakaian yang ia selalu gunakan identik dengan warna hijau, serta menaiki kereta kencana kerajaan dan membunuh seluruh pasukan kerajaan yang sempat selamat. Sampai akhirnya seluruh prajurit dibunuh oleh si biding laut. Ia pun kembali berani membuat acara di tempat saya. Lalu Nantinjo menjawab, saya keturunan guru Tatia Bulan, dan ibu saya si Basobolo. Abang saya Raja Uti, Seribu Raja, Limbung Bulana, dan segala raja. Lalu Nantinjo balik bertanya, siapa gerangan penguasa alam gaib yang datang? Yang ditanya hanya diam 1000 bahasa. Namun dia menangis, sepertinya ikut merasakan kebodian hati Nantinjo. Karena tidak ada jawaban dari penguasa alam gaib tersebut, Nantinjo akhirnya bertanya, siapapun kamu yang datang ini, saya mohon jangan ganggu acara yang sedang saya lakukan. Dan saya harap kamu bersedia membantu saya mengembalikan Pulau Malau yang telah diambil oleh orang lain. Penguasa alam gaib itu tetap diam, namun tidak bergeming dari tempatnya. Acara pun dilanjutkan kembali. Setelah lama mencari kakaknya yang hilang, akhirnya Nantinjo mengetahui di mana keberadaan sang kakak. Lalu Nantinjo mengajak sorangannya, Naihotni, dan Panuturi beserta rombongan untuk menemui penguasa alam gaib ke Pangandaran. Sesampai di Pangandaran, Nantinjo berbincang-bincang dengan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul sebagai penguasa alam gaib. Berikut percakapannya. Nantinjo, terima kasih saya ucapkan atas kesediaanmu menerima saya sebagai tamu. Meskipun saya belum tahu siapa kamu yang sebenarnya, tapi kamu telah membantu saya 2 kali dalam tugas saya. Sekarang, saya ingin mengetahui siapakah kamu sebenarnya. Siapa nama saudaramu yang hilang? Kemudian Nyi Roro Kidul pun menjawab, terima kasih atas kunjungan kamu. Kita memang sudah 2 kali bertemu, dan dengan ikhlas saya membantu sesuai dengan permintaanmu. Sayalah penguasa di seluruh pantai selatan. Nama saya Nyi Roro Kidul. Kalau kamu bersedia membantu saya mencari dan mempertemukanku dengan adikku Seribu Raja, saya sangat berterima kasih, katanya sambil menangis karena mengingat adiknya yang belum ditemukannya. Kemudian Nantinjo pun menjawab, kamu adalah kakakku biding laut, dan juga tidak diketahui di mana keberadaannya. Bilang pada saat mencari abang Seribu Raja, saya adalah adikmu Nantinjo yang paling bungsu dari 10 kita bersaudara. Tolong kamu ingat dulu, barangkali kakak lupa akan masa kecil kita. Seribu Raja yang kakak cari adalah abang saya juga. Mendengar keterangan Nantinjo, biding laut pun memeluk adiknya sambil menangis melepas kerinduan yang sangat dalam. Dan Nantinjo menjanjikan berusaha secepatnya mempertemukan mereka. Nyi Roro Kidul pun berkata, nama kecil saya memang biding laut. Namun saya sendiri sudah lupa bagaimana ceritanya, sehingga di sini saya disembah dan disebut Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Kalian boleh menyebut nama saya biding laut, jikalau saya sudah menemukan adik saya Seribu Raja. Ini sudah merupakan janji terhadap diri saya, karena saya merasa hanya Seribu Raja lah saudaraku. Karena dialah saya begini. Setelah Nantinjo mempertemukan biding laut dengan Seribu Raja, Nantinjo pun mengajak biding laut kembali ke keluarga. Namun biding laut meminta kepada Nantinjo bahwa ia harus dijemput dari tempatnya di Parangtritis, Yogyakarta. Dan yang terpenting, keturunan adiknya Seribu Raja lah yang harus menjemputnya. Dan permintaan itu disanggupi oleh Namburu Nantinjo.